Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah. Kita memujinya dan meminta pertolongannya serta pengampunan dan petunjuknya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Barang siapa mendapat dari petunjuk Allah, maka tidak akan ada yang menyesatkan. Dan barang siapa yang sesat, maka tidak ada pemberi petunjuknya baginya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Ya Allah, semoga doa dan keselamatan tercurah kepada Muhammad dan keluarganya dan sahabatnya dan orang-orang pengikut yang setia sampai akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak siswa-siswi MTS 42 Jakarta yang selalu ibu dambakan dan ibu sayangi, serta yang jadi dambaan bagi kedua orang tuanya. Pada kesempatan kali ini, ibu akan menyampaikan proses pembelajaran jarak jauh dengan menyampaikan masalah toleransi, atau dalam konsep Islamnya adalah tasamuh. Toleransi adalah sikap menghargai pendapat yang berbeda dengan pendirian sendiri. Dengan kata lain, toleransi adalah memberi kebebasan kepada orang lain untuk bersikap atau berpendirian sesuai keinginan. Dalam konteks ibadah, tasamuh berarti memberi kemudahan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban ibadah, seperti sholat jamak qashar ketika dalam perjalanan, atau tayamum jika tidak ada air untuk berwudu. Dalam hal sosial, tasamuh akan sangat bermakna bagi kehidupan manusia, karena kebebasan diberikan kepada orang lain untuk melaksanakan ibadah yang berbeda dengan ibadah yang dilakukannya, sehingga akan terjalin kehidupan yang harmonis, saling menghargai, dan saling menghormati satu sama lain. Mengapa kita perlu bertoleransi? Karena semua manusia mendambakan kedamaian. Tanpa toleransi, tidak mungkin ada kedamaian. Semua kita mendambakan kemaslahatan. Tanpa toleransi, tidak akan ada kemaslahatan. Semua itu menginginkan kemajuan. Tanpa toleransi, kemajuan tidak akan tercapai. Dari sini, agama pun memberikan toleransi, bukan saja dalam kehidupan kemasyarakatan, tetapi juga dalam kehidupan beragama. Saya akan memberikan beberapa contoh dari ayat-ayat Al-Quran, bahkan dari sejarah Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita bisa melihat tingginya toleransi beliau. Bagaimana tingginya toleransi yang diajarkan oleh Al-Quran guna menghadirkan kedamaian dan kesejahteraan, bukan saja bagi umat Islam, tetapi bagi seluruh rakyat, seluruh masyarakat, bahkan seluruh manusia. Anak-anak siswa-siswi MTS 42 Jakarta yang selalu ibu dambakan dan ibu sayangi, serta yang jadi dambaan bagi kedua orang tuanya. Tiada henti hati kita berdecak kagum terhadap Rasulullah SAW dengan keluhuran akhlaknya dan kemuliaan budi pekertinya.
untaian kata yang tak pernah menyakiti, sikap diri yang sangat hati-hati, dan keteguhan hati yang tak tertandingi. Di kalangan Yahudi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat terkenal dengan toleransinya. Toleransi yang dicontohkan Rasulullah terhadap agama lain sangat jelas, sebagaimana terungkap dalam sejarah. Pernah suatu saat, pendeta agama Nasrani datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengetahui tentang agama Islam. Pada suatu saat, sampailah mereka pada hari Ahad, di mana hari Ahad adalah hari umat Nasrani melakukan ibadah. Rasulullah memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan itu. Namun, di lingkungan umat Islam tidak ada gereja. Problem ini disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mempersilahkan para pendeta itu untuk melakukan ibadahnya di masjid. Anak-anak siswa-siswi MTS 42 Jakarta yang selalu ibu dambakan dan ibu sayangi, serta yang jadi dambaan bagi kedua orang tuanya. Hidup di negara dengan berbagai macam pemeluk agama, umat Islam dituntut memiliki sikap toleransi terhadap pemeluk agama lain. Kita semua bebas dan berhak melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Untuk menjaga persatuan dan menciptakan kedamaian, kita wajib menjaga sikap toleransi atau tasamuh. Namun demikian, berkaitan dengan keimanan dan peribadatan, kita harus tetap istiqomah, tetap teguh pendirian, dan tidak ada kata toleransi dalam hal peribadatan. Di dalam Al-Quranul Karim banyak disebutkan tentang toleransi. Salah satunya adalah di dalam surat Al-Kafirun, yang merupakan salah satu surat yang membicarakan tentang sikap seorang muslim terhadap orang non-muslim. Turunnya surat Al-Kafirun dilatar belakangi oleh datangnya kaum musyrikin Quraisy mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersekutu dalam segala hal, termasuk dalam hal beribadah. Mereka akan menyembah apa yang Rasulullah sembah. Rasulullah pun diminta menyembah apa yang mereka sembah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa beliau tidak akan pernah menyembah apa yang disembah orang-orang kafir, dan orang kafir pun tidak akan menjadi penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat ke-6 dari surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, Rasulullah menegaskan, orang kafir tetap pada agamanya, dan beliau pun bersama kaum muslimin tetap pada agama tauhid. Dengan demikian, surat Al-Kafirun merupakan salah satu landasan fanatisme beragama dan sebagai salah satu landasan hukum adanya tasamuh atau toleransi dalam beragama. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Akhir kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.